Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Dalam video ini terdapat beberapa materi yang kita bahas bersama-sama beserta jawabannya. Nah, jawaban ini bisa antum isi ulang di buku paket antum masing-masing agar antum bisa lebih paham dan juga tidak salah mengisinya. Silakan simak videonya sampai habis dan siapkan buku paket tema 5-nya. Perhatikanlah gambar-gambar di atas. Pernahkah antum melihat peristiwa seperti pada gambar di atas? Ceritakanlah tentang gambar tersebut kepada teman antum. Menurutmu, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan suara hentakan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi hentakan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini, diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, pemburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan, penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh-bunuh hewan, selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem.
Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Berdasarkan bacaan tersebut, berikut ini adalah contoh peta pikiran tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat dua faktor. Yang pertama faktor alami, yang kedua faktor manusia. Untuk faktor alami antara lain bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Sedangkan untuk faktor manusia antara lain penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, pemupukan buatan, pembuangan limbah dan sampah. Semua hal itu mengakibatkan fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya spesies hewan, rantai makanan terganggu, merusak tanah, dan pencemaran lingkungan. Nah, ini merupakan contoh peta pikiran sebagaimana waktu itu kita beri tugas untuk membuat peta. Kesimpulannya adalah keseimbangan lingkungan dapat terganggu akibat faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami penyebab perubahan keseimbangan lingkungan adalah bencana alam seperti letusan, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Sedangkan faktor manusianya yaitu kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu faktor alami dan faktor manusia. Manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem karena manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem antara lain penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu faktor alami dan faktor manusia. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yaitu penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan secara berlebihan, serta pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng Cirebon yaitu kayu, pisau tatah, kerok, dan gergaji. Nah, untuk pembahasan topeng bisa dibaca sendiri ya. Nah, setelah melihat video ini, silakan antum isi buku paketnya sesuai dengan tadi yang sudah dibahas. Bahkan tadi isinya sudah Ana berikan, Ana share di video tadi. Jika antum terlambat, terlewat, tidak terisi, silahkan antum ulang-ulang kembali videonya sampai semua materinya yang ada di buku paket terisi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.